Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, puji beserta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayahnya sehingga kita masih berada di dalam keislaman serta dapat menjalankan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan solat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan qudwah hasanah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kita contohkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali khatib mengingatkan diri khatib sendiri serta mengajak seluruh jamaah semuanya untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan seluruh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhkan diri dari segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, manusia merupakan makhluk pelupa. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Kita sebagai manusia pasti pernah terjerumus yang namanya ke dalam dosa, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Baik dosa yang tidak kita sengaja ataupun dosa yang kita sengaja. Hanya Rasulullah yang orang selamat dari dosa. Orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan surga yang sudah diberikan kepadanya, dengan Allah menjaganya dari perbuatan dosa, tetapi tetap saja Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sehari beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali bahkan lebih. Maka seharusnya kita sebagai manusia biasa umat Nabi Muhammad yang selalu bergelimang di dalam dosa, hendaklah kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Mestinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, manusia ketika terjerumus ke dalam dosa, maka seharusnya segeralah ia bertaubat, kembali kepada Allah. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan di awal tadi, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kembali kepada Allah, memohon ampunan Allah. Wa jannatin, dan kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi.
Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan kepada kita orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ia terjerumus ke dalam dosa, yaitu segera bertaubat kembali kepada Allah. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita mendapatkan ada hamba Allah yang kadang-kadang terjerumus ke dalam dosa, baik itu mungkin ia sengaja ataupun tanpa disengaja, akan tetapi dia dengan bangganya menampakkan dosa tersebut, maksiat yang ia lakukan kepada orang lain. Bahkan ia menceritakan apa yang sudah ia lakukan dengan bangganya kepada orang lain dengan dosa yang pernah dia lakukan. Ini yang patut kita jauhi. Dalam Islam ini tidak boleh kita menyampaikan aib ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Dosa yang pernah kita lakukan seharusnya kita segera bertaubat dan jangan sampai dosa itu kemudian diketahui oleh orang lain. Cukup kita yang mengetahui lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa." Kata Rasul, seluruh umatku ini, orang-orang yang beriman ini mu'afa, akan Allah ampuni, akan Allah maafkan. Illal mujahirin. Kata Rasul SAW, yang tidak diampuni itu, yang tidak dimaafkan itu adalah orang-orang yang mujahirin. Orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Dengan bangga ia melakukan dosa, ini orang yang tidak diampuni. Kata Rasul, jika seluruh umat ini yang memang kita akan terjerumus ke dalam dosa, tetapi seharusnya kita tutupi dosa tersebut, maka diharapkan kita ini akan diampuni oleh Allah dosa-dosa tersebut. Di antara bentuk dosa yang dilaksanakan secara terang-terangan, misalkan kita meninggalkan solat. Orang tahu sudah masuk waktu solat, tetapi kita masih berputar-putar tidak melaksanakan solat. Ini salah satu bentuk kita menampakkan maksiat kita di hadapan orang lain. Begitu juga kita mendapatkan ada hamba-hamba Allah yang kadang-kadang terjerumus ke dalam dosa, katakanlah seperti misalkan bermain judi. Baik itu judi online ataupun judi yang bukan online. Ini dilakukan secara terang-terangan di hadapan manusia yang lain. Ini bentuk daripada kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kata Rasul SAW sebagai contoh, banyak bentuk dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Rasul SAW memberikan contoh bentuk dosa juga yang dilakukan secara terang-terangan, yaitu wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Contoh kata Rasul SAW, dosa yang dilakukan secara terang-terangan yaitu dosa seakan-akan ada seseorang ya'malu bil-laili 'amalan, pada suatu malam dia melakukan sebuah dosa, sebuah maksiat di malam hari. Wa qad satarahullah, akan tetapi dosa ataupun maksiat yang ia lakukan pada malam hari tersebut, itu Allah ampuni ataupun Allah tutupi. Tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu dengan Allah. Lalu kemudian fayaqulu ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza. Lalu orang ini, hamba ini, ketika pagi hari dia berceritalah kepada orang lain. Wahai fulan, aku tadi malam melakukan begini, begini, begini. Dia buat maksiat, lalu paginya dia ceritakan kepada orang lain. Begini, begini, begini. Maka kata Rasulullah SAW, وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ, pada malam hari Allah sudah menutupi dosa dia. Allah tutupi aib dia pada malam hari. وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ, tapi ketika pagi hari ia bangun, lalu kemudian dia buka aibnya, dia ceritakan kepada orang lain. Ini salah satu daripada kemaksiatan ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Padahal dia melakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Lalu dengan menceritakan dosa itu kepada orang lain, ini juga bentuk dosa yang dilakukan secara terang-terangan yang disampaikan oleh Rasul. Jadi ini jika ada orang-orang yang berbuat dosa yang demikian, ini tidak diharapkan dia ampunannya. Padahal kata Rasul, kullu ummati mu'afa, sesungguhnya seluruh umatku ini akan dimaafkan. Diharapkan dia diampunkan dosanya
Dengan catatan tadi dia tidak dengan terang-terangan melakukan dosa, dia tidak mengungkap-ungkap ataupun mengungkit-ungkit ataupun menyampaikan dosa itu kepada orang lain. Insya Allah dosa-dosa yang dilakukan itu dengan kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dalam Islam ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang menutupi aib hambanya. Sesungguhnya Allah menutupi aib daripada hamba-hambanya. Maka seharusnya ketika Allah menutupi aib kita, maka kita juga jangan sampai kita buka aib ini kepada orang lain. Jangan sampai disampaikan kepada orang lain, walaupun kepada satu orang saja. Jangan disampaikan. Cukuplah kita yang berdosa ini kemudian segera bertaubat memohon ampun kepada Allah dan jangan kita sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sifatnya yang ingin menutupi aib daripada hambanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasturullahu ala 'abdin. Allah menutupi sebuah aib daripada hambanya. Fit dunia, di dunia ini Allah tutupi aibnya. Dia berbuat aib, dia berbuat dosa, tidak ada yang mengetahui, lalu kemudian Allah menutupi aib ini supaya orang lain tidak mengetahui. Jika sudah Allah tutupi, di dunia ini Allah tutupi, maka satarahullahu yaumal qiyamah. Maka dosa itu juga akan Allah tutup nanti di hari kiamat. Artinya Allah tidak mengungkit lagi dosa ini jika di dunia sudah Allah tutupi, lalu kita sudah memohon ampun kepada Allah dan kita tidak ceritakan dosa itu kepada orang lain, maka insya Allah dosa itu juga akan Allah ampuni nanti di hari kiamat. Berikut juga salah satu bentuk larangan yang ada di dalam Islam ini yaitu menceritakan aib orang lain. Menceritakan aib diri sendiri kepada orang lain tidak boleh. Berdosa. Kita sudah berdosa lalu disampaikan kepada orang lain, itu tambah lagi dosanya. Itu aib sendiri, dosa sendiri. Maka begitu juga dosa orang lain itu tidak boleh disampaikan ataupun disebarkan kepada orang lain. Kita mendapatkan ada orang yang berdosa, maka seharusnya kita memohon taubat ataupun memohon ampun kepadanya. Kita mengajak dia kembali kepada jalan yang benar. Dan kita seakan-akan jangan sampai kita ini membongkar rahasianya ataupun membongkar dosanya dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang hamba yang menutupi aib ataupun dosa hamba yang lain. Dia ketahui ada dosa orang lain tapi dia tutupi. Dia tidak sampaikan, dia tidak ceritakan dosa itu kepada orang lain. Maka kata Allah, kata Rasul, Allah akan menutupi juga dosanya nanti di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain ataupun dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim yang lain, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menutupi aibnya fit dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ketika kita menutupi aib dosa orang lain, tidak kita ceritakan, tidak kita sampaikan kepada orang lain, maka Allah akan menutupi dosa kita juga. Di dunia Allah tutupi, di akhirat juga Allah akan menutupi. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Ketika kita berdosa, maka bersegeralah kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kita memohon ampun kepada Allah. Segera bertaubat. Bertekad kita tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Lalu kemudian jangan sampai kita membongkar ataupun menceritakan aib kita kepada orang lain. Menceritakan dosa kita kepada orang lain. Kemudian juga tidak boleh kita menceritakan aib orang lain, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Mari kita masuk kepada rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم